Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan memberikan contoh-contoh soal dan juga ada pembahasan yang akan kita berikan di video kali ini. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan fungsi pemeriksaan, di mana di sini ada kegiatan ekspor dan juga impor untuk produk-produk obat, khususnya untuk NPP ya, narkotika, psikotropika, dan prekursor. Nah, kita masuk ke soal pertama. Di sini kita sudah bisa lihat bahwa soal pertama itu berkaitan dengan undang-undang. Kita coba lihat nomor soal pertama, yaitu berikut undang-undang terkait narkotika yang benar adalah. Oke, di sini sudah disebutkan undang-undangnya. Dan hanya nomor undang-undangnya yang berbeda, ada yang 34, 35, 36, 37, dan 38. Tapi tahunnya sama, yaitu sama-sama 2009 ya. Jadi nanti akan ada soal seperti ini yang akan menanyakan terkait dengan peraturan atau nomor peraturan. Jadi teman-teman kalau bisa dihafal-hafal untuk peraturannya. Nah, di sini kita akan langsung ke pembahasannya. Nah, di sini dasar-dasar hukum terkait dengan pemasukan atau pengeluaran atau juga biasa dikenal dengan ekspor impor untuk produk NPP itu ya. Nah, di sini untuk nomor 597 itu ada terkait dengan psikotropika, untuk 35 2009 itu narkotika, untuk 36 tahun 2019 itu tentang kesehatan. Coba kita lihat yang tadi soalnya itu berkaitan dengan narkotika. Oke, berkaitan dengan narkotika otomatis kita lihat dari soal ya, kalau narkotika tadi dia nomor 35. Oke, jadi untuk soalnya adalah nomor 35 yang benar. Kita langsung saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan jangan lupa untuk terus berpartisipasi dan juga jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada video ini. Dan juga pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan membahas terkait soal-soal SKB untuk formasi PFM tentunya di Badan POM, dan kali ini kita akan spesifik ke bagian pengeluaran ataupun ekspor ya, ataupun juga pemasukan atau impor dari produk obat kategori NPP, narkotika, psikotropika, dan prekursor. Nah, untuk soal ini biasanya banyak masuk ke soal juga di SKB, dan kita coba lihat untuk soal pertama. Nah, untuk soal pertama biasanya yang ditanyakan itu adalah terkait dengan regulasi atau undang-undang. Nah, di sini kita coba langsung bacakan untuk soal pertama, yakni berikut undang-undang terkait narkotika yang benar adalah. Nah, ada tipikal soal yang kayak seperti ini, di mana soal yang disajikan itu dan opsinya itu kurang lebih sama, tapi yang membedakan hanya ada dari nomor undang-undangnya. Biasa juga ada yang berbeda hanya di tahunnya ya. Tapi di sini hanya berbeda di nomor undang-undangnya. Jadi kita coba lihat ke pembahasannya. Nah, untuk ke pembahasannya kita lihat. Nah, di sini ada dasar hukum yang bisa teman-teman pelajari untuk impor dan ekspor untuk produk NPP tersebut. Nah, di sini ada nomor 5 tahun 1997 itu mengatur tentang psikotropika, 35 2009 itu tentang narkotika, dan 36 2009 itu tentang kesehatan, dan seterusnya. Karena tadi yang ditanyakan adalah tentang narkotika, maka kita harus pahami bahwa itu undang-undangnya sama 2009, tapi tahunnya yang sama, hanya nomornya yang berbeda ya. Berbeda di nomor yaitu 35. Coba kita lihat di soal yang tadi. Di soal tadi, ya oke, kita lihat dari soal berarti yang benar adalah yang B atau yang 35 ya.
tahun 2009 terkait dengan narkotika. Untuk 2036 ini berkaitan dengan kesehatan. Jadi jangan sampai disalah pilih ya teman-teman. Dan kalau bisa undang-undangnya dihafal-hafal sebisa mungkin. Nah, untuk nomor 2, di sini berkaitan dengan pengertian ataupun maksud dari suatu istilah. Kita coba lihat. Apa yang dimaksud dengan eksportir terdaftar psikotropika atau prekursor? Nah, di sini biasanya akan disebutkan di regulasi yang berkaitan dengan NPP tersebut. Nah, di sini ada opsi pertama. Opsi pertama kita lihat yang terkait dengan atau yang dimaksud dengan eksportir terdaftar itu adalah PBF yang memiliki izin untuk mengekspor dan mengimpor. Kemudian B-nya PBF yang mendapatkan izin untuk mengekspor. C. Industri farmasi yang mendapatkan izin untuk mengekspor dan mengimpor. Kemudian D. Industri farmasi yang mendapatkan izin untuk mengekspor. E. Tidak ada jawaban yang benar. Oke, sebelumnya teman-teman PBF ini harus teman-teman tahu ya, jangan sampai teman-teman tidak tahu kepanjangannya. PBF itu akronim dari pedagang besar farmasi, gitu ya. Industri farmasi juga biasa disingkat dengan IF ya, jadi jangan sampai teman-teman di soalnya muncul IF atau PBF, tapi teman-teman tidak tahu apa itu PBF dan IF. Oke, kita langsung ke pembahasan kalau begitu. Di sini kita sudah siapkan pembahasan untuk teman-teman semua. Nah, yang dimaksud dengan eksportir terdaftar psikotropika atau prekursor itu di sini kita sudah lihat adalah PBF yang mendapatkan izin untuk mengekspor. Oke, jadi jelas ya. Jadi, yang dimaksud dengan eksportir terdaftar itu adalah pedagang besar farmasi yang mendapatkan izin untuk ekspor. Karena di sini bisa kita lihat, kita kembali ke soal lagi. Di sini kita bisa lihat bahwa ada kata eksportir, berarti kita harus fokus ke kata eksportir, berarti yang mengekspor tentunya ya. Jadi tadi karena disebutkan PBF yang mendapatkan izin untuk eksportir, berarti yang pilihan B yang benar. Jadi untuk istilah eksportir terdaftar tersebut sudah jelas kira-kira ya teman-teman. Semoga bisa dipahami sampai sejauh ini. Kita langsung ke soal selanjutnya. Nah, soal nomor 3. Nah, ini yang paling sering masuk juga di soal-soal SKB. Biasa itu yang paling ditanyakan itu terkait dengan senyawa ataupun zat yang ada di dalam obat ataupun narkotika, psikotropika, dan prekursor. Jadi teman-teman kalau bisa dipahami untuk perbedaan dari tiap-tiap zat tersebut. Oke, kita langsung ke soalnya. Contoh psikotropika yang digunakan untuk pengobatan adalah kecuali. Oke, jadi di sini ada kata kecuali berarti yang tidak masuk di golongan psikotropika yang digunakan untuk pengobatan. Oke, kita langsung lihat ke opsinya. Di sini opsinya yang pertama ada alprazolam dan zolpidem. Oke. Memang istilahnya agak susah, tapi biasanya itu yang paling familiar adalah orang-orang farmasi. Tapi tidak apa-apa untuk teman-teman dari jurusan lain, semangat tetap belajar untuk menghafal tentunya ya. Kemudian untuk B-nya ada phenobarbital dan clobazam. Untuk C, midazolam dan nitrazepam. Untuk D, diazepam dan zolpidem. Untuk E ada clobazam dan fentanyl ya. Oke, memang istilahnya agak rumit, agak susah biasanya, tapi semangat terus, sering-sering membaca supaya teman-teman bisa membedakannya. Kita langsung ke pembahasan kalau begitu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang masuk dalam kategori psikotropika yang digunakan untuk pengobatan. Nah, di sini di Badan POM itu biasa ada ada alprazolam, diazepam, phenobarbital, clobazam, midazolam, nitrazepam, dan zolpidem. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Dan tadi kita coba lihat kembali ke soal lagi. Berarti yang di sini yang benar adalah opsi E, karena tadi fentanyl ini tidak masuk ya. Jadi
Karena memang yang ditanyakan kecuali, jadi fentanyl ini salah. Jadi opsi E yang benar. Oke, kita ke nomor 4. Berikut yang bukan contoh narkotika yang digunakan untuk pengobatan adalah, oke, tadi kan sudah ditanyakan tentang psikotropika, sekarang narkotika. Kita coba lihat untuk narkotika, masih yang salah ya, yang bukan. Nah, di sini ada juga soal yang hanya mencantumkan satu jenis saja. Kalau di soal sebelumnya hanya dua ya. Jadi teman-teman sebaiknya bisa dibedakan dengan antar kelompok tersebut. Di sini ada buprenorphine, ada fenobarbital, ada kodein, morfin, dan fentanyl. Oke, untuk mengetahui jawabannya teman-teman tentunya harus kita lihat pembahasan. Nah, untuk pembahasannya di sini seperti biasa ada di peraturan Permenkes nomor 50 ya 2018. Di sini terkait penggolongannya untuk narkotika yang digunakan untuk pengobatan itu ada 1 fentanyl, 2 metadon, morfin 3, oksikodon 4, petidin 5, kodein 6, dan buprenorphine 7 ya. Oke, itu yang perlu teman-teman ketahui. Berarti untuk jawaban yang benar di soal sebelumnya adalah, oke, kita coba lihat adalah, oke, berarti yang benar adalah pilihan B ya, fenobarbital, karena tadi itu masuk di golongan psikotropika. Oke, itu kurang lebih soalnya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Coba kita bacakan. Proses pemasukan dan pengeluaran narkotika, psikotropika, dan prekursor yang benar adalah, oke, jadi ini tahapan yang perlu teman-teman tahu dalam proses pengeluaran dan pemasukan dari NPP tersebut. Nah, pertama di sini untuk opsi A ada pengajuan online, pembayaran PNBP. Nah, PNBP itu pendapatan negara bukan pajak ya. Kemudian ada evaluasi dan terakhir penerbitan atau penolakan AHP. Untuk opsi B, dia di sini perbedaannya di bagian sini saja, yaitu ada pengajuan online dan offline. Kemudian untuk C-nya pengajuan online, evaluasi, pembayaran, penerbitan. Oke, perbedaannya di sini ada terbalik ya. Untuk pembayaran PNBP-nya setelah evaluasi. Sementara di opsi sebelumnya, pembayaran dulu baru evaluasi. Kita ke opsi D. Opsi D-nya di sini ada pengajuan online dan offline. Dan untuk opsi E-nya di sini ada perbedaan di sini. Oke. Di penerbitan atau penolakan AHP. Kita coba ke pembahasan. Karena tentunya untuk mengetahui jawabannya kita harus ke pembahasan terlebih dahulu. Baik, inilah pembahasannya untuk ekspor atau kegiatan impor untuk produk NPP tadi. Itu ada 4 tahapan yang biasa kita kenal. Yang pertama adalah pengajuan online secara online, kemudian pembayaran PNBP, kemudian evaluasi, dan terakhir adalah penerbitan atau penolakan AHP. Oke, itu tahapan yang benar ya. Jadi untuk opsi yang tadi, yang benar adalah opsi nomor 5 ini, ada yang benar adalah opsi A. Oke, itu yang mungkin teman-teman harus ketahui dan bisa bedakan dan tentunya menghafal urutan untuk ekspor impor produk NPP tersebut. Oke, kita ke nomor 6. Nah, di sini zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika disebut titik-titik. Oke, berarti di sini pengertian dari apakah ya. Oke. Di sini ada ganja, ada bahan obat, prekursor, ada baku, ada zat aktif. Nah, kira-kira zat bahan pemula, di sini sebenarnya sudah ada kata pemula atau bahan kimia untuk membuat narkotika dan psikotropika. Sesimpel itu sebenarnya untuk pengertiannya. Bahan apakah yang digunakan untuk membuat narkotika dan psikotropika? Nah, kita coba ke pembahasan.
Nah, di Peraturan Pemerintah Nomor 4 2010 itu pada pasal satunya disebutkan bahwa prekursor ini adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika. Oke, jadi jelas ya. Untuk jawabannya adalah prekursor. Oke, kita lihat berarti jawaban C untuk nomor 6. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nah, di sini berkaitan dengan dokumen. Nah, dokumen kelengkapan atau pelengkap pada setiap kegiatan ekspor impor prekursor disebut atau apakah dokumen itu namanya? Nah, di sini sudah ada juga ada izin edar, dokumen izin edar atau nomor izin edar, ada Certificate of Analysis, ada MSDS, ada SPI, SPE, kemudian dokumen analisis risiko. Oke, jadi teman-teman, untuk kegiatan ekspor dan impor di Badan POM, untuk produk-produk yang diawasi oleh Badan POM itu biasa ada dokumen untuk melengkapi kegiatan ekspor impor itu ya. Kita lihat pembahasannya saja, langsung saja. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu MSDS itu apa, kemudian SPI, SPI ini apa. Oke, MSDS ini adalah dokumen atau biasanya itu keterangan terkait dengan bahaya ataupun penggunaan dari suatu bahan kimia biasanya ya. Sementara untuk SPE, SPE ini adalah berkaitan dengan SPI ini pasti impor karena ada kata I-nya, ada huruf I-nya, kemudian E-nya itu ekspor. Kalau nggak salah surat persetujuan impor, surat persetujuan ekspor kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa langsung cari saja. Kita coba ke pembahasan. Nah, di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 juga, pada pasal 10 ayat 3, itu disebutkan bahwa setiap kegiatan impor atau ekspor harus dilengkapi dengan SPI dan SPE. Oke, jadi jelas bahwa untuk jawabannya adalah jawaban D, yaitu SPI dan SPE, untuk melengkapi kegiatan ekspor dan impor tersebut. Oke, untuk selanjutnya nomor 8, kita langsung saja. Contoh berikut yang masuk dalam jenis prekursor. Oke, berarti tadi kan sudah ada narkotika, psikotropika, sekarang jenis prekursor. Jadi betul-betul teman-teman harus bisa membedakan dari ketiga golongan tersebut atau jenis tersebut. Nah, di sini opsi pertama ada asetik anhidrid, ada isosafrol, lysergic acid, kemudian norepinephrine, kemudian semua benar. Oke. Biasanya teman-teman kalau ada kata semua benar atau opsi semua benar itu bisa benar, bisa salah. Jadi harus hati-hati ya. Perhatikan betul-betul. Walaupun sebagian besar biasanya untuk opsi seperti ini biasanya jawaban ini yang paling sering dibenarkan ya, itu semua benar. Tapi kita coba lihat pembahasan. Nah, untuk pembahasannya di sini kita bisa lihat ini kita bisa lihat untuk asetik anhidrid. Oke, asetik anhidrid ada di opsinya ya. Berarti bukan itu jawabannya. Bisa jadi maksudnya ya. Coba kita lihat isosafrol. Oke, isosafrol. Isosafrol juga ada. Berarti otomatis bisa kita simpulkan bahwa jawabannya lebih dari satu, dan di opsi yang menawarkan jawaban yang lebih dari satu adalah opsi D. Otomatis jawaban E pasti yang benar. Tapi kita coba lihat untuk C-nya apakah ada lysergic acid. Oke, ada juga, dan yang terakhir norepinephrine ya. Kita lihat. Oke, ada juga. Berarti jawabannya adalah E atau semua benar. Nah, nomor 9, yang dapat melakukan kegiatan impor atau ekspor narkotika menurut Undang-Undang 35/2009 tentang narkotika adalah, oke, jadi ini pelaku impor dan ekspornya ya. Nah, di sini ada pemilik PBF, maksudnya PBF milik pemerintah, kemudian ada industri farmasi dan PBF milik pemerintah, ada industri farmasi, semua PBF, dan instalasi farmasi di setiap daerah. Oke, dari opsi ini kita bisa lihat ada tawaran harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 2009. Oke, jadi otomatis kita harus
pernah membaca undang-undang tersebut. Nah, di sini kita sudah siapkan untuk teman-teman. Nah, untuk undang-undang tadi 35/2009 itu pada pasal 15-nya disebutkan bahwa importir ataupun eksportir narkotika adalah satu PBF milik negara. Oke, jadi jelas ya, itu milik negara. Kemudian di pasal 16 dan 18-nya juga ditegaskan bahwa impor dan ekspor harus memiliki SPI dan SPE dari menteri. Nah, menterinya tadi pasti adalah menteri yang berkaitan dengan kesehatan. Oke, jadi jelas ya. Untuk jawabannya adalah opsi A, adalah PBF milik pemerintah atau milik negara. Oke, untuk nomor 10, kita bacakan soalnya. Sediaan farmasi yang dimasukkan atau yang dikeluarkan di Indonesia harus dilengkapi dengan dokumen yang menyatakan bahwa, untuk opsi A, telah lulus pengujian dari segi mutu, ada mutu, organoleptik, kemanfaatan. Untuk opsi B, dari segi mutu, masa simpan, dan kemanfaatan. Opsi C, ada mutu, waktu larut, kemanfaatan. D, mutu, keamanan, kemanfaatan. E, mutu, kelayakan, dan kemanfaatan. Sini agak mengecoh juga karena mirip-mirip. Kita coba langsung saja ke pembahasan. Nah, di Peraturan Pemerintah 72/98 itu disebutkan pada pasal 20 bahwa sediaan farmasi yang dimasukkan atau dikeluarkan harus dilengkapi dengan dokumen yang menyatakan bahwa telah lulus pengujian dari ada segi mutu, keamanan, dan kemanfaatan atau khasiat biasanya ya. Jadi 3 ini yang paling penting dan kita coba lihat ke soalnya. Kira-kira ke soalnya apakah keamanan, mutu, dan kemanfaatan itu masuk di opsi berapa? Dia masuk berarti di opsi opsi D ya, mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Semoga itu jelas dan bisa membantu untuk teman-teman semua. Karena soalnya sudah habis, hanya 10 soal pembahasan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan tentunya semoga selalu bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran kurang lebih seperti apa. Dan di sini saya tegaskan sekali lagi bahwa soalnya tidak menentu dan belum tentu soalnya persis ya dengan yang saya berikan, tapi kurang lebih gambarannya akan seperti itu teman-teman. Itu berdasarkan pengalaman ujian saya sebelum-sebelumnya dan teman-teman di tahun-tahun sebelumnya, dan semoga bisa memberikan sedikit gambaran buat teman-teman kira-kira mau belajar materinya tentang apa. Dan yang paling penting saran saya adalah regulasinya itu ya. Bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.